Selamat pagi, perkenalkan nama saya Melania Yunita Napa. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran sebagai salah satu persyaratan dalam kelengkapan UKIN. Video pembelajaran yang akan saya lakukan ini secara luring dengan materi yaitu persamaan kuadrat dengan model pembelajaran Discovery Learning, berbantuan media blok aljabar, dan juga LKPD untuk menentukan akar persamaan kuadrat pada kelas 9. Untuk lengkapnya, silakan menonton video saya. Terima kasih. Selamat pagi semua, silakan duduk. Baik anak-anak, apa kabar kalian semua? Baik. Oke, puji Tuhan kalau semuanya dalam kondisi yang baik. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa. Siapa yang mau membantu Ibu untuk berdoa? Silakan maju Alberto. Oke, semua boleh berdiri. Silakan atur pengerbunya diri, siapkan buku pelajaran matematika, alat tulis, lihat sampah di bawah kolong meja atau kolong kursi atau di sekitarnya kalian. Kalau sudah rapi, baru kita memulai pembelajaran kita hari ini. Ibu akan mengabsen kalian, tapi tidak harus satu persatu. Ketua kelas, ayo. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alasannya apa, Ayu? Pembelajaran kita hari ini. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai, kalau Ibu bilang semangat pagi, jawab semangat, semangat, semangat. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Coba Sylvester sendiri. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, harus semangat Sylvester, bukan semangat, semangat, semangat. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Tapi kita lebih fokus pada persamaan kuadrat. Dengan tujuan pembelajaran yaitu melalui metode diskusi dan model pembelajaran Discovery Learning untuk menumbuhkan sikap rasa ingin tahu, mampu bekerja sama dan percaya diri, peserta didik dapat lihat sampah di bawah kolong meja atau menentukan akar persamaan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan A sama dengan 1, B dan C tidak sama dengan 0. Dengan cara memfaktorkan. Ingat ya, dengan cara memfaktorkan. Yang berikutnya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat secara teliti. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran. Ada tidak manfaat dari kita mempelajari mengenai persamaan kuadrat ini? Ada? Ada manfaatnya. Ada yang bisa memberi contoh? Ada? Tidak ada. Oke, sekarang lihat. Di sini ada kebun. Ada kebun. Atau mungkin di kalian punya rumah ada yang punya sawah. Sama. Ya, jika diketahui luas kebun, tapi panjang ataupun lebarnya belum ada, dia masih dalam bentuk variabel, maka kita dapat menentukan panjang dan lebarnya menggunakan persamaan kuadrat. Atau pada kecepatan atau laju dari kendaraan. Ini juga bisa kita menggunakan persamaan kuadrat. Kalau bicara kecepatan, selain matematika, bidang studi apa yang biasa bicara mengenai kecepatan?
Fisika. Jadi selain matematika, ada disiplin ilmu lainnya yaitu fisika. Ada tidak manfaatnya untuk jenjang selanjutnya? SMA atau SMK? Ada, Bu. Kita lihat, Ibu tampilkan di sini ada peta konsep. Ada peta konsep seperti ini, kelihatan rumit sekali. Tapi sebenarnya ini bagian juga dari persamaan kuadrat. Peta konsep ini adalah persamaan dan fungsi kuadrat pada satuan pendidikan SMK. Jadi ketika kalian di SMA ataupun SMK, kalian akan kembali mempelajari mengenai persamaan kuadrat. Jadi pelajaran ini atau materi ini penting atau tidak menurut kalian? Penting, Bu. Sangat penting. Ini menjadi dasarnya kalian baik untuk mata pelajaran lain maupun untuk jenjang selanjutnya, jenjang pendidikan selanjutnya. Sekarang, kalau kita mau belajar tentang persamaan kuadrat, apa saja yang kita butuhkan? Itu adalah materi prasyarat. Faktor dari 12. Ada yang tahu faktor dari 12 itu berapa saja? 6 kali 2. 6 kali 2. Oke, apa lagi? 1 kali 12, Bu. 1 kali 12. Apa lagi? 3 kali 4. 3 kali 4. Berarti faktor dari 12 berdasarkan jawabannya kalian adalah 1, 3, 4, 6, 12. Ada apa lagi yang kurang? Ada 2. Ya loh? 2 kali 6 yang 12. 1 kali 12, 12. 3 kali 4, 12. Itu adalah faktor dari yang sering kalian pelajari. Tapi sebenarnya tidak hanya yang positif. 12 ini juga sebenarnya kan dari negatif 1 kali negatif 12. Negatif 2 kali negatif 6 dan negatif 3 kali negatif 4. Berarti tidak hanya yang seperti itu ya, bisa negatifnya juga. Sekarang, kalau Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 4, jika X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan berapa? Siapa yang mau mencoba menjawab? 2 pangkat. Oke, Ermelinda, berapa nilai Y-nya? Negatif 2. Negatif 2. Caranya bagaimana, Ermelinda? Ganti X dengan 2 pada persamaan Y sama dengan X kuadrat negatif 5 kali tambah negatif 5 X tambah 4. Oke, tepuk tangan buat Ermelinda. Kita mengganti nilai X. Karena nilai X-nya 2, maka kita ganti ke bagian yang ada nilai X. Sekarang, ada X kuadrat tambah 9X tambah 8 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat atau bukan? Persamaan kuadrat. Berapa nilai A, B, dan C? Siapa yang bisa bantu ibu angkat tangan? Oke, Yeliana. Nilai A-nya berapa? Coba lihat. 1. Nilai B-nya? 9 dan C-nya? 8. A itu koefisien variabel berpangkat 2. Sedangkan B? Koefisien variabel berpangkat 1. Dan C adalah konstanta. Oke, sekarang ada pernyataan seperti ini. Bisa lihat semua? Bisa. Ada pernyataan seperti ini. Oke, dapatkah kita membuat model matematikanya? Bisa atau tidak kita buat model matematikanya? Bagaimana caranya? Luas tanah yang berbentuk persegi panjang, yaitu 2000 meter persegi, memiliki ukuran panjang 10 meter lebih panjang dari lebarnya. Bisa tidak kita buat model matematikanya? Bisa. Langkah pertamanya buat apa memangnya? Pemisahan. Misalkan, itu materi pertemuan yang lalu kan? Ya, Bu. Kali lalu kita sudah mempelajari mengenai persamaan kuadrat sampai kepada membuat model matematikanya. Sekarang caranya adalah kita misalkan
Misalkan panjangnya adalah P dan lebarnya adalah M. Berdasarkan soal, terus kita buat sudah persamaannya. Oke, itu adalah beberapa materi prasyarat yang harus kita kuasai. Beberapa materi prasyarat yang harus kita kuasai. Bisa mengerti anak-anak? Bisa. Oke. Baik, sekarang silakan kalian duduk dalam kelompok. Yang pertemuan lalu Ibu sudah bagi. Silakan duduk dalam kelompok yaitu menentukan akar persamaan kuadrat, di mana A-nya sama dengan 1. Langkah-langkahnya yaitu untuk mendapatkan rumusnya, kalian akan mengerjakan LKPD. Mengerjakan LKPD dan beberapa soal tambahan. Selanjutnya kita akan diskusikan, kita akan presentasikan nanti, dan akan Ibu nilai. Sekarang Ibu panggil nama, tolong maju. Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Oke, Ibu kasih saja. Ibu langsung kasih saja. Oke, semuanya jangan buka dulu. Sekarang kita lihat, itu disimpan dulu. Sekarang semua perhatikan ketampilan PowerPoint yang akan Ibu buka ini. Oke, perhatikan tampilan berikut. Kita masuk kepada kegiatan inti. Kita masuk pada kegiatan inti yaitu tampilan seperti ini. Tebak-tebakan bilangan. Yuk tebak dua bilangan yang jika dijumlahkan sama dengan 22, namun dikalikan hasilnya sama dengan 72. Kedua bilangan tersebut adalah berapa bilangan yang kalau dijumlahkan 22, kalau dikalikan 72? Itu tampilan dari pertanyaan. Berapa? 9 dan 8. Itu menurut Relia. Ada yang mungkin bisa buat pertanyaan dari tampilan yang ada? Angkat tangan yang mau buat pertanyaan. Apa Dela? Oke, Maria bagaimana? Bagaimana? Apakah bisa membuat dalam Menggunakan persamaan kuadrat. Oke, apakah bisa dibuat model matematikanya menggunakan persamaan kuadrat? Atau model matematikanya membentuk persamaan kuadrat? Bisa atau tidak nih? Bisa. Bisa, sudah ada yang coba? Nanti kita coba. Perhatikan, nanti kita coba. Bisa mengerti? Nanti kita coba. Sekarang, Ibu bagikan lembar kertas ini, tolong tulis nama kelompok. Kelompok berapa ini atau kelompok apa di situ? Kelompok transformasi. Kalian punya kelompok? Aljabar. Ayo. Statistika. Ermelinda? Peluang. Kalian? Himpunan. Ibu bagikan ini lembar kertas. Tolong tulis jawaban yang mungkin dari kalian, yang kalian diskusikan dalam kelompok. Ibu kasih waktu 2 menit saja untuk diskusikan. Kira-kira bilangannya berapa tuh? Bilangan berapa dan berapa yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 22 dan jika dikalikan sama dengan 72. Silakan tulis nama kelompok dan jawabannya. Supaya sebentar kita bisa mengecek kembali. Kalau sudah boleh bawa ke sini. Baik, cukup anak-anak. Silakan masing-masing kelompok bawa kembali kertas tersebut. Ibu hitung sampai 3. 1. Bawa datang ke sini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kelompoknya Relia. Berikutnya, tulis nama kelompok saja dengan jawaban, tidak usah nama anggotanya. Dela, kelompoknya Dela mana? Oke. Leliana. Dia tidak dengar apa yang Ibu sampaikan. Dela. Oke, ini jawaban sementara dari kalian. Sebentar kita cek kembali. Bisa mengerti? Sebentar kita cek kembali. Oke, kalau sudah, sekarang kegiatan kita mau mengumpulkan informasi. Sama seperti tadi, tujuan pembelajaran kita menentukan akar persamaan kuadrat. Tapi kali ini Ibu menggunakan media.
Ibu menggunakan blok aljabar. Ini blok aljabarnya seperti ini. Bisa lihat? Oke, blok aljabar. Pengenalan blok aljabar dulu. Oke, blok aljabar itu terdiri dari yang pertama adalah blok satuan. Blok satuan seperti tampilan di situ. Ada dua warna yang ibu pakai, yaitu kuning dan biru. Kuning ini untuk yang positif, sedangkan biru ini untuk yang negatif. Dengan panjang sisi dia berbentuk persegi. Dengan panjangnya adalah satu satuan. Perhatikan baik-baik, satu satuan. Ini yang positif, ini yang negatif. Satu satuan panjang sisinya. Yang berikutnya. Oke, ada ini. Ini adalah blok X. Kalau yang tadi blok satuan, sekarang blok X. Blok X ini juga sama. Ada yang positif, ada yang negatif. Untuk blok X, panjangnya adalah dari satu satuan dan X. Satu satuan dan X. Yang berikutnya yaitu blok X kuadrat. Untuk blok X kuadrat, panjangnya adalah X, X dan X. Oke, sekarang aturannya menggunakan blok aljabar. Kalian bisa lihat, diberikan persamaan kuadrat, terus kalian menghitung. Oh, X kuadratnya berapa? Masing-masing blok. X-nya berapa? Sesuai blok aljabar yang ada. Sedangkan dia punya blok satuannya berapa. Setelah itu kalian menyusun persegi besar, kecil, dan persegi panjangnya, membentuk persegi atau persegi panjang. Sudah? Setelah itu baru kalian menentukan luas dari persegi atau persegi panjang tersebut. Kalau luasnya berarti panjang dan lebar. Oke, sekarang kita lihat tampilan untuk menggunakannya menggunakan media PowerPoint. Tampilan di PowerPoint. Tadi ada tampilan X kuadrat, terus ada yang blok X-nya. Oke, blok X-nya ada berapa nih? Kita hitung sama-sama. 1, lihat kursornya Ibu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang satuannya ada berapa ini? Satuannya? 12. Ada 12. Berarti blok ini tersusun dari X kuadratnya ada 1, X-nya 8, dan satuannya ada 12. Maka persamaannya adalah ini. X kuadrat tambah 8X tambah 12. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan nilai X-nya? Oke, dari tampilan ini sekarang kita lihat. Caranya gampang sekali. Kita lihat panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya. Ini posisi adalah panjang, sedangkan ini adalah lebar. Tampilan bloknya positif atau negatif semua? Negatif. Positif semua. Kuning kan? Ya. Yang biru baru negatif. Sekarang ini panjang satuannya adalah X tadi kan? Maka ini X. Untuk yang ini satu satuan, maka menjadi X tambah 1 tambah 1 menjadi X tambah 2. Itu untuk lebarnya, X tambah 2. Sedangkan yang ini untuk bagian panjangnya X tambah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. X tambah 6. Kita lihat panjangnya X tambah 6 dan lebarnya X tambah 2. Oke, maka kita bisa tulis untuk luas persegi panjangnya adalah ini. X kuadrat tambah 8X tambah 12. Panjang dan lebarnya adalah X tambah 2, X tambah 6. Kita kembali ke soal, maka sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai X-nya, coba perhatikan ini aljabar. Sama seperti materi aljabar biasa, yaitu X tambah 2 sama dengan 0, X tambah 2 kurang 2 sama dengan 0 kurang 2, X tambah 0 sama dengan negatif 2, X sama dengan negatif 2. Ibu pakai keseimbangan. Oke,
Yang berikutnya kita peroleh adalah X sama dengan negatif 6. Jadi akar persamaan di atas yaitu X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 6. Kita sesuaikan. Hasilnya ini akan membuat, perhatikan, akan membuat persamaan ini, lihat kursor, sama dengan 0. Hanya negatif 2 dan negatif 6. Kalian mau coba pakai bilangan apa saja tidak akan mungkin. Membuat persamaan X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Sebentar kalian coba ya. Kalian coba sendiri. Oke, sekarang kita langsung demonstrasikan pada media blok aljabar yang sudah ada di kursi tersebut. Dengan soal yaitu X kuadrat kurang 7X tambah 10. Oke. Siapa yang bisa bantu ibu? Angkat tangan yang bisa bantu ibu untuk maju. Oke, Sylvester dan Alvan. Oke, silakan maju. Oke, geser itu media blok aljabarnya ke sini. Oke, sekarang coba kalian lihat soalnya X kuadrat kurang 7X tambah 10. Berarti blok X-nya ada berapa di situ? Silakan ambil. Ambil juga yang X dan yang satuannya, blok satuannya. Silakan kalian taruh di sini tahan. Oke. Sama-sama Alvan boleh bergerak juga untuk satuannya. Berapa itu? Oke, sudah? Oke, coba tunjukkan ke kawan-kawan, ke teman-teman. Yang saya ambil blok X kuadratnya berapa? Berdasarkan soal. Oke, silakan. Berdasarkan soal. Berdasarkan soal. Saya mengambil blok X kuadrat dengan sebanyak 1 terus blok X sebanyak itu berapa? negatif 7. Negatif atau positif kalau kuning? Soalnya negatif atau positif? Negatif, oke benar, negatif atau sebanyak 7 blok X. Dan yang berikutnya apa punya? Blok satuan sebanyak 10. Semua berdasarkan soal. Kalau tadi kita bicara yang positif semua kan? Sekarang yang negatif. Oke, silakan kalian susun di sini. Ibu akan bantu. Yang sudah perhatikan penjelasan dari Alvan dan Sylvester. Teman-teman, ini susunan blok aljabar yang telah saya buat dengan teman saya Yano. Panjang sisi X kurang 5X, lebar X kurang 2. Oke, tepuk tangan dulu buat Alvan dan Sylvester. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk mereka berdua. Ibu berikan sedikit tambahan, yaitu ini adalah tampilan yang mereka buat sudah sangat bagus, sudah benar. Di sini panjang sisinya X, di sini ada 1, 2 satuan, tapi karena dia negatif maka negatif 2, maka X kurang 2. Sedangkan ini adalah X 1, 2, 3, 4, 5 sama, karena dia negatif maka kurang 5. Maka pemfaktorannya adalah X kurang 2, X kurang 5. Baik, X kurang 2, X kurang 5. Maka X sama dengan 0 tambah berapa? 2. X sama dengan positif 2. Kalau yang ini X sama dengan 0 positif tambah 5, X sama dengan 5. Maka penyelesaiannya atau akar persamaannya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Bisa semua? Bisa semua. Oke, kalau bisa semua, sekarang silakan kerjakan LKPD aktivitas 1. Mulai. Kalian kerjakan menggunakan blok aljabar yang ada. Ibu kasih waktu kalian
selama 10 menit. Mulai kerjakan dalam kelompok. Noventus, kerja bersama kelompok. Perhatian, ibu akan menilai kalian saat kalian bekerja sama. Oke, ibu akan mengamati kalian punya aktivitas di kelompok masing-masing. Silakan diskusi. Sudah? Selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok statistika akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dari LKPD aktivitas 1 nomor 1. Saya persilakan teman saya untuk menjawab. Baik. X kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0. Oke, posisi berdiri. Dari kelompok kami berhasil memasang blok aljabar. Teman-teman bisa lihat ini. Oke, perhatikan yang ditampilkan sama Ayu. Sudah? Sudah, Bu. Blok X kuadrat ada 1. X sama dengan 0 kurang 3. X sama dengan 0 sama dengan negatif 3. Oke. Maka nilai X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 3. Oke, tepuk tangan buat mereka sudah berani mencoba untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok mereka. Silakan duduk. Baik anak-anak, sekarang silakan kalian lanjutkan ke aktivitas 2. Pada LKPD yang ada di kalian punya meja masing-masing. Silakan. LKPD aktivitas 2. Glorifikan, diskusikan dalam kelompok. Ibu akan menilai kalian punya sikap. Oke, baik anak-anak, kalian sudah mengisi semua soal pada LKPD aktivitas 2? Sudah? Oke, sekarang kita diskusikan bersama. Yang pertama, soal yang pertama, A, B, dan C-nya. A sama dengan berapa? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Debri, silakan. 1, B-nya? 1. C-nya? 3, Bu. 3. Oke, kita isi lagi yang berikutnya. Angkat tangan yang mau menjawab. Gadianus. 1 A1, B 3 3 negatif 3, C 2. Sedangkan yang ini. Saya Bu. Oke, silakan akuin. A1 A1, B dengan 2. C. C1. Oke, sekarang kita lihat kaitannya. Di sini yang kita peroleh adalah negatif 1 dan negatif 3. Kita lihat baik-baik negatif 1 dan negatif 3.
dan 3. Ada tidak? Bagaimana kaitannya? 1 dan 3. Samanya dengan yang mana? Sama dengan B dan C. 1 dan 3. Kalau yang B dibuat apa sampai dapat 4? Penjumlahan. Dijumlahkan. Maka hasilnya sama dengan 4. Pridolisia. Yang C sama dengan 3. Dibuat apa 1 dan 3? Operasi itu apa yang dilakukan sehingga mendapatkan 3? Yang satu konsentrasi Fridolin. 1 kali 3 sama dengan 3. 1 tambah 3 4. Kalau yang ini negatif 3 dan 2. Ada tidak kaitannya dengan yang ini? Ada. Bagaimana? Negatif. Oke, Yuliana silakan. Negatif 1 ditambah negatif 2 Sama dengan negatif 3. Oke, tepuk tangan buat. Sedangkan negatif 1 kali negatif 2 adalah 2. Maka bisa kita simpulkan yaitu B dari operasi hitung apa? Penjumlahan. 2 bilangan. Sedangkan C adalah operasi itu tekan. Misalkan bilangan tersebut adalah P dan Q, boleh sama, boleh beda ya. Tergantung. Kayak di sini, ini ternyata sama dapatnya. Negatif 1, negatif 1. Di sini beda, negatif 1, negatif 2. Tapi misalkan dia P dan Q, maka B itu dari P tambah Q, sedangkan C itu dari P kali I. Bisa mengerti semua? Bisa. Kalau bisa mengerti, silakan kalian kerjakan LKPD aktivitas 3 dan latihan kelompok yang akan Ibu ambil sebagai nilai pengetahuan dan keterampilan. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan anak-anak. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok peluang ingin membacakan hasil pekerjaan kami di aktivitas 3 nomor 2. Kepada teman RB saya persilakan. Baik, X kuadrat tambah X negatif 72 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 72. B sama dengan 1 sama dengan negatif 8 tambah 9. C sama dengan negatif 72 sama dengan negatif 8 kali 9. X kurang 8 dan X tambah 9 sama dengan 0. X kurang 8 sama dengan 0. X sama dengan 0 tambah 8. X sama dengan 8. X tambah 9 sama dengan 0. X sama dengan 0 kurang 9. X sama dengan negatif 9. Maka nilai X sama dengan 8 dan nilai X sama dengan negatif 9. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Berarti ya, semua dapat yang sama? Dapat yang sama, oke. Silakan kembali ke kelompoknya. Mulai. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu yang teman-teman berikan kepada kelompok kami.
Kami dari kelompok Kazaban akan memaparkan hasil pekerjaan dari kelompok kami. Aktivitas 3 kami persilakan tuan kami. Langkah pertama, buat model matematika. Bilangan 1 sama dengan A, bilangan B sama dengan B. Kembali ke depan. Coba 2 bilangan 22. A tambah B sama dengan 22. A sama dengan 22 kurang B. Faktorkan B pangkat 2 kurang 22B tambah 72 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 22, C sama dengan 72. Untuk menghasilkan 4 tambah negatif 18 sama dengan 72. Hasil kalian 72. Oke, siapa lagi? Gantian, Juliana coba. Berikutnya, B kurang 4 dikali B kurang 18 sama B dengan kurang 4, B kurang 18 sama dengan 0. B kurang 4 sama dengan 0, B sama dengan 4 atau B kurang 18 sama dengan 0, B sama dengan 18. Oke, siapa lagi? Gantian. Cari nilai A. A sama dengan 22 kurang B. A sama dengan 22 kurang 4. B-nya kami ganti dengan 4. A sama dengan 18. Maka dua bilangan tersebut adalah 18 dan 4. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sebelum mereka dulu. Bagaimana kawan-kawan mengenai pekerjaan mereka? Ada pertanyaan? Atau semua sama seperti ini? Sama. Oke, kelompoknya ayo. Kalian punya sampai mana? Di pemfaktoran. Oke, ada kelompok yang cuma sampai di pemfaktoran, ada yang tidak sampai selesai untuk mencari nilai A-nya atau nilai salah satu bilangan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita verifikasi. Kita cek kembali dari masalah yang tadi Ibu paparkan. Oke, yang tadi tebak-tebakan tuh. Jumlahnya 22 ketika dikalikan 72. Ibu lihat dari jawaban kelompok, yang benar adalah kelompoknya Dela dan kelompoknya Leliana. Tepuk tangan buat. Yang lain jawabnya salah ya? Ada yang jawabnya 9 dan 8, ada yang jawabnya 12 dan 6. Oke, itu tadi yang kalian coba menjawab dari masalah yang ada. Sekarang kita simpulkan bersama. Baik, kita buat kesimpulan bersama. Oke, bagian yang pertama. Kalau ada persamaan kuadrat. Misalkan persamaan kuadratnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk A sama dengan 1. Maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah apa? Setelah cari nilai A, cari nilai B. Cari nilai B. Selanjutnya cari nilai C. B itu dari operasi hitung apa? Kejumlahan. Sedangkan C kalian. Kalau Ibu ambil dua bilangan tersebut, yaitu P dan Q, maka B dari P tambah Q, sedangkan C dari P kali Q. Jangan lupa tuliskan semua di buku catatannya kalian. Langkah berikutnya, perhatikan dulu ke sini. Langkah berikutnya, kita misalkan yang ada ini. Yang kita sudah buat menjadi X tambah P. X tambah apa? Setelah P, berikutnya tambah Q. Tambah Q. Sama dengan 0. Kembali ke soal, sama dengan 0. Maka X tambah P kita samakan dengan 0. Atau X tambah Q samakan juga dengan 0 untuk mencari atau menentukan nilai X. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Untuk mencari atau menentukan nilai X. Sekarang kalau ada soal cerita
cerita, apa yang kita lakukan? Langkah pertamanya buat apa? Kalau ada soal cerita, membuat apa tadi Leliana di kalian punya kelompok? Membuat model matematika. Membuat model matematika. Membuat model matematika. Dengan caranya apa? Membuat pemisahan. Dengan cara memisahkan. Memisahkan yang diketahui dari soal. Selanjutnya dari soal tersebut kita ubah menjadi persamaan kuadrat. Tergantung soalnya. Kayak tadi yang Liliana punya kelompok cari, yaitu jumlahnya 22. Mereka misalkan tadi bilangan pertama A, bilangan kedua B, maka A tambah B sama dengan 22. Bilangan pertama A, bilangan kedua B, hasil kalinya 72. Maka A kali B sama dengan 72. Kembali ke soal. Selanjutnya baru kalian pakai pemfaktoran. Baru gunakan pemfaktoran yang kita pelajari ini. Gunakan pemfaktoran. Sekarang Ibu mau mengecek kalian punya pemahaman secara individu. Bisa mengerti? Bisa. Ada satu nomor saja Ibu mengecek. Ada satu nomor, silakan kalian kerjakan secara individu. Tolong buat jarak satu dengan yang lainnya. Tolong buat jarak posisi duduk, jangan nempel. Atau buat jarak. Kerjakan soal ini. Mulai yang mengerjakan sudah. Tidak boleh diskusi. Masing-masing kerjakan sendiri. Yosefina, kerja sudah. Oke, baik. Perhatikan. Ini pekerjaan dari Yeldiana. Dapat yang sama, benar atau salah pekerjaan dari Yeldiana? Benar. Oke, sekarang coba periksa pekerjaan kawan. Yang tadi kalian sudah saling tukaran. Oke, silakan. Kalau benar dikasih benar, kalau salah dikasih salah. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kembalikan ke yang punya buku. Kembalikan ke yang punya buku. Ibu mau cek. Angkat tangan yang jawaban atau hasilnya benar. Angkat tangan. Angkat tangan yang benar. Oke, ada 1, 2. Oke, turun tangan. Yang salah, angkat tangan. Oke, siapa lagi? Pas kali saja. Oke, berarti Yosefina juga. Oke, berarti 2 orang yang masih salah. Baik, anak-anak. Perhatian. Itu adalah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang. Mengerti atau tidak? Oke. Perhatian, kalau mengerti, sekarang tolong tuliskan PR. Kerjakan di rumah. Pertemuan berikut Ibu ambil nilainya. Ya, Bu. Ya, kerjakan atau tuliskan di buku tugas. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu mau menyampaikan atau mengingatkan kalian untuk belajar di rumah. Pertemuan berikut, selain Ibu periksa PR-nya, kita juga akan mempelajari mengenai cara pemfaktoran, tapi dengan bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya sudah tidak sama dengan 1. Kalau hari ini kita pelajarinya yang A-nya sama dengan 1, untuk pertemuan berikut A-nya sudah tidak sama dengan 1. Bisa mengerti anak-anak? Bisa. Oke, kalau bisa mengerti seperti biasa, sebelumnya Ibu mau sampaikan dulu penilaian Ibu untuk hari ini. Penilaian sikap, tidak ada yang dapat nilai di bawah B. Tidak ada nilai yang C juga tidak ada. Tepuk tangan dulu buat sikap. Sudah bagus semuanya. Nilai minimal
adalah B atau baik, sedangkan ada beberapa orang yang nilainya sangat baik. Untuk nilai pengetahuan dan keterampilannya, kelompoknya Aurelia nilai dapat nilai 75 dan 78, sedangkan untuk kelompoknya Leliana 90 dan 78, untuk Ayu 82,5 dan 90, Ermelinda 75 dan 90, sedangkan Dela atau Maria Timur 90 dan 78. Tepuk tangan buat semua. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya kalian hari ini. Kita sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Seperti biasa juga untuk mengakhirinya, kita tutup dengan doa. Oke, silakan. Siapa yang mau bantu Ibu? Silakan maju, Ayu. Oke, silakan Ayu. Kita siapkan hati untuk berdoa atas nama Tuhan. Puji dan syukur kita Tuhan kepada Tuhan yang Maha, karena Tuhan selalu membimbing kita ke jalan. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, membimbing kita, dan semoga Tuhan selalu menjaga kita. Dalam Kami puji hingga sepanjang segala masa. Oke, terima kasih Ayu.